generasi kita dari Al-Quran dengan mencoba menggantikan. Jangan sampai dengerin Al-Quran tapi dengerin lagu, karena softwarenya sudah ada. Softwarenya sudah ada. Jadi begitu dengerin Al-Quran, hatinya sudah otomatis. Quran. Dia bilang coba. Kalau kamu coba tiap hari dengan Quran, insya Allah gak akan pernah kita kekurangan. Terus merasakan kenikmatan dengan Al-Quran. Jadi permasalahan adalah bagaimana ini bisa jadi syifa wa rahmah kalau seandainya kita tidak mau membacanya, apalagi mendengarkannya. Kemudian kita tidak berusaha yang membersihkan hati kita. Kunci untuk bisa kita mentadabburi Al-Quran adalah membuka hati kita. Iyaka, jauhilah oleh kita untuk senantiasa menerima yang hak, madama fika al-batil, selama dalam diri kita masih ada kebatilan. Akan sulit sekali untuk menerima yang kebenaran kalau hati kita penuh dengan kezalim. Maka seberapa besar dan banyak yang kita dapatkan koreksi diri kita. Sama seperti dari puasa. Orang yang semakin berpuasa sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW, ini sudah ditemukan. Semua sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasul ditanya tentang akhlaknya, karena khuluquhul Quran, berarti sudah ada aplikasi, bukan hanya sekedar teori, tapi ada contoh. Contohnya, bahkan contohnya adalah contoh yang paling sempurna. Karena kita manusia gak ada yang mau contoh yang jelek. Ada orang bikin bajunya contoh yang jelek, cari sepatu modelnya contohnya yang jelek. Nabi Allah jadikan sebagai contoh. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Berarti semuanya sudah dalam Al-Quran. Bergerak Nabi, berbicara Nabi, bermuamalah Nabi, semuanya dalam Al-Quran. Sudah sangat komplit sekali. Yang penting kitanya, maukah kita menerimanya dengan hati yang bersih, dengan hati yang kalau sekarang kan lebih banyak kayaknya kita lebih pintar dari Allah. Ada seorang profesor ketika Allah katakan lidzakari mithlu hazzil unsayyain, lalu banding satu laki dan perempuan, itu profesor sudah tidak relevan lagi karena laki dan perempuan sudah sama. Yang perempuan sudah bisa berusaha. Subhanallah. Seakan-akan dia lebih pintar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga merevisi yang namanya Al-Quran. Lebih banyak lagi ketika kita yang namanya bagi warisan, bagi aja sama-sama laki-laki, perempuan sama-sama anaknya. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Begitu pula dalam kehidupan kita. Jika kita sesuai dengan Al-Quran, maka hidup kita akan senantiasa dengan orang yang terang, orang-orang yang tenang, orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya dan menghidupi perintah Al-Quran. Maka inilah sebab kenapa diturunkan Al-Quran kepada kita. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, maka semakin baik hidup kita. Lam yasluh hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak akan pernah beres di dunia kecuali dia mengikuti yang pertama, yaitu dari Rasulullah SAW. Karena semuanya sudah ada contoh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita mentadabburi Al-Quran. Ketika dalam dirinya beberapa orang yang mentadabburi Al-Quran, itu lebih baik dari orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Ini saya sampaikan kepada kita dan Al-Fatihah. Terus langsung Al-Fatihah.
Ya ya aku ya Juga